Mungkin karena efek gue kan ini ada ya bang. Mm-mm. Dan gue ngomong kan begini, bungkuk sama dia. Mm-mm. Situ gue kaget. Dan gak tau kenapa mata gue fokusnya ke situ. Karena setiap berhubungan kayak gitu terus bang. Jadi gue tuh gak kayak gak dapet. Dan setiap tidur tuh dia selalu selalu bang. Apa nih? Gue pernah nyoba bang. Abis berhubungan sama dia, gue juga tidur. Itu besok ada badan gue pada sakit bang. Karena nggak. Makanya gue ngakalinnya begitu bang. Gimana ngakalinnya? Ngakalin ya udah gue main sendiri aja. Gimana cara gue keluar? Ya pakai apa maksudnya? Ya kan udah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi. Satu-satunya host yang tidak terlalu tampan, tapi bisa bikin kamu nyaman. Oke, jadi malam ini saya sudah kehadiran seorang narasumber yang beberapa waktu lalu dia sempat bercerita di channel sebelah ya. Cuma kali ini dia bukan cerita tentang mistis, tapi cerita yang lebih horor tentang kehidupannya, tentang pekerjaannya. Narasumber saya ini cukup ayu, cantik jelita, dan mempunyai sesuatu yang wow lah. Pokoknya ya, ini kesukaannya pasukan Tina nih, yang kayak begini nih. Gak usah nunggu lama-lama, kita sambut aja narasumbernya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam bang. Kak Retno. Iya. Gimana kabarnya Kak Retno? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oh, Kak Retno tuh kemarin sempat cerita kan di channel sebelah. Dan ada satu yang saya garis bawahi di situ, kalau ternyata Kak Retno dulu bekerja di kafe remang-remang. Iya, gitu betul. Ya. Wow. Itu zaman dulu ya. Sekarang zaman udah dulu. enggak. Sekarang udah enggak. Sayang sekali. Oke deh. Nah ini menarik banget nih buat dikulik-kulik gitu ya. Boleh. Karena pasukan Tina di sini senangnya yang cerita-cerita begini. Oh gitu. Nih. Iya. Iya boleh. Tahu nggak pasukan Tina singkatan apa? Apa tuh bang? Nakal. Dapat dari mana tuh bang singkatannya? Dia bikin sendiri. Oh gitu. Penontonnya AJB bikin sendiri. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi kalau udah yang narasumber yang cantik-cantik tuh hadir, dia pasti komen tuh, pasukan Tina hadir. Oh gitu. Ya. Oke deh, nggak usah nunggu lama-lama nih. Karno bisa cerita aja langsung ya. Iya boleh. Oke, silakan Karno. Ya kan awal mulanya itu kan gue tuh kerja di kafe remeng-remeng gitu kan bang. Nah di situ kan namanya kita di pedesaan kan, kafe remeng-remeng ya otomatis yang datang tuh kayak ya laki-laki nakal lah. Ya. Ya kan. Di situ tuh gue kerja awal mulanya sebelum usaha yang itu ya. Nah di situ gue tuh kerja tamu gue tuh lumayan bang. Oke. Di situ gue kayak nemenin dia minum, nemenin nyanyi. Nah ada sih beberapa tamu gue yang bisa dibilang tuh nakal banget. Nakal banget. Pakai banget ya. Banget. Kalau yang nakal aja berarti dia cuma minum-minum gitu. Iya, kayak hal umum aja lah, minum, nyanyi, nemenin. Abis selesai dia nge-booking room, pulang gitu kan. Okay. Nah ini udah bang, ada beberapa sih yang bener-bener kayak kita tuh masih ngelanjutin itu di luar. Di luar. Ya. Oke. Sering ketemu juga di luar, sering kayak bareng. Terus kayak misalkan dia minta temenin lagi, ya namanya laki-laki gimana sih bang? Kalau lagi naik, nah itu dia pasti ngubungin gue bang. Oh gitu. Itu ada beberapa tuh. Sorry, jadi di tempat kerjanya Kartnut nih nggak bisa tuh HS di situ. Ada biaya tambahannya sama maminya. Tambahan. Oh oke. Ya jadi mereka tuh lebih ke langsung ke di luar. Private lah ya. Ya betul. Kalau di sana kan dia kena charge. Jadi kayak ada tambahan gitulah buat maminya. Jadi misalkan kita dapat berapa nih, nanti dapat potongan tuh masuk ke maminya. Jadi kita dapatnya nggak sesuai sama yang dia pesan ke kita gitu. Oke. Jadi udah bayar minuman, bayar tambahan lagi tuh. Betul. Begitu kalau misalkan dia
mau kita di luar, itu dia biasanya kenanya double bang. Oh, double. Dari kena pajak ke mami, bayar ke mami, bayar minuman, bayar room, sama dia tuh bayar ngasih tip ke kita. Oh iyalah gitu. Ya, jadi double. Jadi overcharge. Betul. Mendingan langsung ya kan. Betul. Kalau misalkan kita di luar kan dia cuman kayak kita tukeran kontak, gitu kan. Nanti habis itu kita janjian nih bang di mana. Kalau memang misalkan lagi aku bisa, oke, deal dengan harga, ya kan. Kalau memang aku bilang nggak bisa, ya aku pasti bilang nggak bisa, gitu loh. Tapi kadang ada yang nakal juga sih bang di luar. Gimana tuh nakal itu? Saya nggak tahu nih laki-laki nakal karena saya bukan laki-laki yang nakal. Iya. Ya jadi nakalnya tuh kayak ngajak KS, terus kayak grepe-grepe, menuhin dia. Ya udah pasti ya. Lah ya. Dan itu fasenya berbeda-beda. Oke. Berbeda-beda itu kayak customer aku yang satu lebih ke aktif, kedua cuman kayak untuk dia tapi habis itu udah. Nah terus ada lagi yang ekstrim. Ekstrim. Iya ada. Nah, yang ekstrim nih kayak gimana nih? Ekstrimnya itu ada yang pakai, abang tau nggak sih kayak gitu? Tahu. Ada pakai itu. Oh, ada yang pakai itu. Ada yang pakai botol. Itu sambil itu. Iya. Merah-merah dong badan. Iya. Cuman kalau misalkan aku dapat customer kayak gitu ya aku pasti kena charge-nya lebih besar. Karena kan berimbas ke tubuh. Iya, buat berobat ya. Betul, buat berobat satu, otomatis kan aku harus libur beberapa hari. Iya, betul. Karena kan kita kan tahu lah bang, fashion di kafe remeng, walaupun kafe remeng-remeng ya, baju kita kan pasti pas semua. Kalau misalkan kita ada kelihatan, iya. tamu nggak ada yang mau sama kita bang. Oh gitu ya, oh parah juga ya. Ya. Tapi itu berarti biayanya lebih gede tuh. Lebih gede, ada tingkatannya. Berapa biasanya? Biasanya tuh kalau misalkan kayak tamunya cuman kayak dia misalkan kayak lagi baru pulang kerja ya kan, terus di rumah dia nggak dapat pelayanan baik lah dari istrinya. Itu biasanya aku per malam itu 1,5. 1,5. Itu di luar tip. Di luar tip tuh biasanya dia ngasih 500. Paling gede lah biasanya 500. 2 juta lah. Iya. Kadang kan 1,5 itu kan itu di luar ini bang, di luar kita bokeh. Mahal tenan yo. Rong juta ya aku kudu meres keringat sih ya. Ya tapi kan kita iya, karena kan di rumah dia tidak mendapatkan itu dari istrinya. Ya berarti dia memang udah ada persiapan lah ya. Iya, kan nggak mungkin juga tiba-tiba dia maunya kayak misalkan gope. Ya nggak mungkin juga saya mau bang. Kan saya tidak buka jasa. Oke. Bukan kan, kalau kita kan bener-bener private. Jadi by kontak aja. Jadi sebenarnya pekerjaan utamanya cuma di kafe itu aja. Iya di kafe itu aja. Kalau misalkan di luar kan kita itu ya udah berarti pure uang itu masuk ke kita, nggak ada masuk ke sana. Oke. Nah terus dari beberapa tamu yang datang nih, ada yang sampai ke arah-arah serius nggak sih? Jenjang-jenjang serius gitu misalnya? Ada. Biasanya kan laki-laki gini ya, ayah gombalnya laki-laki. Ya udahlah, kamu nggak usah kerja lagi. Ada. Kamu sama saya aja. Ada. Ada yang kayak gitu. Ada. Pernah jadi. Pernah. Gimana? Ada itu satu. Yang udah cerai sih ya kemarin. Sebelum sama yang ini, yang baru ini. Nah yang kemarin itu dia tamu aku juga, dia tuh kayak mandor gitu bang. Mandor project di sana, pembangunan apa ya waktu itu aku lupa lah. Pokoknya dia mandor lah. Nah dia tuh beberapa kali bang, setiap 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Pokoknya setiap duit dari buat gaji pekerjanya itu dia pasti ngajak pekerja juga bang. Oh ke situ. Iya, karena kan memang jaraknya nggak begitu jauh dari mesnya mereka. Nah di situ dia beberapa kali tuh bang datang. Awalnya aku nggak expert dia suka sama aku kan, karena kan memang awalnya ya aku pikir ya udah tamu biasa
Udah kita datang temenin minum, ya walaupun ada grepe-grepenya ya memang udah kerjaan kita. Kita juga nggak bisa kayak apa sih kan nggak. Nah di situ udah beberapa kali dia datang tuh mulai kelihatan tuh bang, mulai kelihatannya kok nih orang agak berbeda sama gue gitu kan. Berbedanya tuh kalau tamu biasa kan datang pergi udah, dia pergi. Kalau dia udah selesai booking room, dia tuh nungguin gue bang di depan sampai gue pulang. Nah di situ itu tuh berlangsung 3 kali kayaknya. 3 kali dia nungguin gue di depan kafe tuh sampai gue pulang. Dan dia pun nganterin gue bang sampai rumah. Dan memang dia di balik itu dia suka transfer sih bang, suka transfer duit, suka ngasih duit juga buat jajan lah alasannya. Karena kan posisi waktu itu kan gue juga ngontrak. Yang bayar kontrakan gue dia. Oh dia nih. Dia yang bayarin. Berarti spesial dong dia ya. Iya makanya kan gue bilang tadi. Terus udah kayak gitu agak goyang lah hati gue kan. Karena kan gue ngeliat nih kayaknya dia beda nih dari tamu biasanya. Nah terus di situ gue mikir tuh, tapi gue juga nggak mau lah kepedean gitu. Namanya kan gue perempuan begini kerjaan gue bang. Ya kalau untuk dapat laki-laki yang baik untuk serius nikahin gue, kayak gue mikir, ini beneran serius apa enggak gitu. Nah di situ dia udah mulai nunjukin tuh bang, 3 kali dia nungguin gue depan kafe. Nah pas keempat kalinya yang gue kaget, dia nggak booking room bang. Tapi tiba-tiba gue pulang jam 1 malam kalau nggak salah, jam 1 lewatan lah, ada dia depan. Dia nungguin gue di atas motornya dia. Gue kaget dong, loh bang abang ngapain? Gue tanya dong. Nungguin kamu Retno katanya. Loh kenapa nungguin saya? Gue bilang gitu kan. Gak apa-apa saya mau nganterin aja. Terus tadi buka room gak? Enggak, emang saya sengaja kata dia. Nah situ gue udah mulai mikir nih, ini emang sengaja. Dibilang sengaja sih memang sengaja, karena kan dia bilang gitu kan. Terus disitu gue mikir, ini maksudnya apa gitu kan. Ya kita kan namanya perempuan mikir ya bang ya, ini maksudnya apa nih, lu biasanya booking room, minum sama gue open table, bahasanya gitu kan, buka botol, terus tiba-tiba lu gak buka room tapi lu nungguin gue. Nah situ gue tanya dong, ada apa nih nungguin? Gak apa-apa, saya cuma mau nganterin Retno aja. Oh yaudah, ya gue nggak ada pikiran jelek, nggak ada pikiran apa ya. Yaudah yuk anterin saya pulang bang, saya bilang gitu kan. Dianterin tuh sebelum pulang tuh gue diajak jalan-jalan dulu bang sama dia. Karena kan memang gue bilang boleh nggak mampir dulu cari makan. Gue memang yang ngucap. Gue bilang boleh nggak sih mau buat makan di kosan, kata gue gitu kan. Itu kata dia udah boleh. Di situ gue ditanya bang mau beli apa lagi. Itu dia bang semua yang bayarin. Royal dia. Royal, gue akuin royal. Karena kan sebelumnya memang dia juga suka ngasih gue duit jajan. Walaupun cuma 2 minggu sekali kan dia suka tetap pasti ngasih sih. Nah pas di itu gue beli makanan tuh bang. Terus kata dia ada yang mau dibeli lagi nggak? Nggak ada bang, udah pulang aja saya capek. Gue bilang gitu. Dianterin lah tuh sama dia. Terus ya namanya gue kan basa-basi ya bang ya. Mau ngopi nggak bang? Kata gue gitu kan. Terus kata dia, emang boleh? Gak boleh, di sini mah bebas. Namanya kos-kosan pekerja itu semua bang. Nah udah kayak gitu kata dia, emang boleh lah bebas. Gue bilang ya udah kata dia. Duduk tuh dia di depan tuh teras kosan. Gue otomatis gue masuk kan. Gue naruh barang-barang gue naruh makanan yang tadi gue beli kan. Terus gue bikinin dia kopi sambil gue ganti baju pakai daster bang, keluar. Ya kan capek bang, kita udah kerja pakai baju ketat banget kan. Terus kita nyampe rumah pengen kayak, aduh pengen ngelepas itu gitu kan. Udah gitu gue juga sempet ngapus makeup juga kan. Udah habis kayak gitu gue sempat bersih juga tuh bang. Gue keluar gue pakai itu. Gue nggak expert ya, dia ngeliatin gue banget bang. Mungkin di situ tuh pikiran gue tuh, dia aneh kali ngeliat gue pakai daster. Atau dia tersepona kali ya. Terpesona bang. Terpesona. Iya. Nah di situ gue kaget kan. Sampai gue giniin, bang kenapa? Kata gue. Sambil ngeces ya. Gitu ya. Enggak, dia cuma ngeliatin gue aja dari atas sampai bawah gitu kan. Karena gue pakai daster tuh yang di atas gitu bang. Sama yang model Sabrina bang, tahu kan yang begini. Wow. Nah kan udah kayak gitu gue tegar dong. Bang abang kenapa? Enggak,
saya ngelihat kayak kamu beda banget kata dia kayak gitu kan. Lah beda kenapa bang? Pasalnya mas saya sama aja, cuma beda sekarang saya nggak pakai make up dan baju saya ya baju bombo. Saya bilang gitu. Enggak kamu cantik banget katanya. Terus ya gue bilang bisa aja bang kata gue gitu kan. Udah nih minum dulu kopi ya. Nah di saat dia minum kopi, gue balik lagi tuh bang ke dalam. Gue ngaca. Gue cantik dari mananya ya? Gue mikir begitu bang. Ya orang namanya gue baru lepas sudah semua riasan, cuma pakai daster. Di situ dah, gue nggak lama tuh ngaca ngomong sama diri sendiri. Terus gue keluar lagi tuh bawa kayak makanan gitu lah bang, makanan ringan gitu di piring. Gue bilang nih bang, buat temen ngopi, kata gue gitu kan, kayak kue-kue gitu dah, gue bawa ke depan. Terus udah kayak gitu ngobrol tuh bang, tapi dia kagak ngedip bang liat gue. Gitu ya. Ya gak kayak gitu juga bang. Kayak gitu. Dia cuma kayak ngeliatin gue gini. Jadi tuh setiap gue ngobrol sama dia tuh dia begini bang, nompoin gue buat ngeliatin ya. Sampai gue bilang, bang saya jangan liatin mau, saya malu. Karena kan beda banget bang. Namanya kita kenal di dunia kerja, tiba-tiba dia masuk ke real life gue kan. Ya aneh aja rasanya. Apalagi ya tetap gue insecure dengan pekerjaan gue kayak gitu, gue perempuan kayak gitu. Sampai mikir nggak mungkin ada perempuan yang nggak mungkin ada laki-laki yang serius sama gue gitu. Ngobrol tiba-tiba bang lagi asik-asik ngobrol tuh gue ketawa-tawa tuh sama dia, cerita dia keseharian mandor kan. Nah di situ gue kaget. Neng, dia panggil gue Neng kan. Neng kalau abang nikahin mau nggak, kata dia kayak gitu. Gue kaget dong. Lu tau nggak yang bikin gue salfok apa? Ada sesuatu di bagian dia itu yang kayak ketat gitu bang. Ketat terus kayak sesek gitu. Lu tahu nggak apa? Apa sih? Barangnya dia bang. Itu mungkin karena efek gue kan ini ada barangnya bang. Dan gue ngomong kan begini bungkuk sama dia. Situ gue kaget dan gak tahu kenapa mata gue fokusnya ke situ. Nah di situ gue kaget dong bang. Kata gue ini di situ ada lucunya, ada terharunya. Lucunya tuh ini orang nyatain perasaannya ke gue, tapi dengan keadaan begitu, dengan keadaan yang naik gitu loh. Dia udah tersekima lah ya. Terus sedihnya, berarti perempuan kayak gue masih ini juga, ada juga yang mau berniat baik gitu sama gue gitu loh bang. Di situ gue sedih, terharunya. Nah di situ gue udah mulai hilang fokus tuh bang. Gue mulai hilang fokus di saat dia bilang dia mau seriusin sama gue kan. Terus gue nanya dong, emang abang serius mau serius sama Retno? Sambil begini. Iya emang gue begini. Iya emang gue begitu bang. Nah di situ gue tuh ngeliat tuh bang, muka dia udah merah, udah gelisah dah pokoknya. Udah gitu duduknya juga udah mulai begini-begini. Gue jadi di situ gue udah kayak, ini orang kenapa gitu kan. Gue udah mulai kayak gitu. Terus gue sananya dong, ya kan gue bungkuk begini dong. Terus gue bilang, kenapa bang, emang bang serius mau sama saya? Gue gituin. Gue gak sadar ternyata gue begini dan ini kelihatan. Karena kan V kak, bukan V. Jadi kayak gelombang gitu lah kan. Lebih lebar ya namanya kan model baju gue kan daster gue begini. Udah gitu sini ada rombe-rombe renda-renda gitu. Nah bahan daster gue tuh bahan satin. Yang licin-licin ya. Ya kalau bahasa sekarang tuh kayak baju Iya. Tahu kan? Nah warnanya abang tahu warna apa? Warna pink. Di situ gue berpikir apa gue salah baju. Tapi kan itu baju ternyaman gue bang. Gue juga nggak bisa pungkirin. Nah situ gue tanya kayak gitu, dia bilang iya abang serius sama mbak. Abang nggak salah milih perempuan kan? Ya gue punya keraguan dong bang. Karena kan gue sama dia tuh nemenin dia minum ya. Gue berpikir ini laki-laki cuma buat nyari kesenangan doang. Nggak ada buat berpikir kayak untuk serius. Gue yakin lagi tuh bang. Iya mbak, abang serius kata dia. Terus gue bilang yakinin lu deh kata gue gitu kan. Saya kan bukan perempuan baik-baik. Terus dia bilang udah gitu kan abang tahu saya kan kerjanya begini. Dan di situ dengan lantangnya dia bilang, bang
tenang aja mbak, saya siap kok ngidupin mbak. Dia ngomong kayak gitu. Disitulah yang bikin gue tuh makin terharu. Berarti perempuan kayak gue ini tuh masih ada harapan. Oke. Di situ gue minta waktu tuh bang sama dia. Gue bilang kasih saya waktu deh, karena saya belum merasa kayak apakah saya pantas gitu. Belum yakin lah gitu bahasanya. Terus dia bilang ya udah abang tunggu ya mbak, katanya. Iya. Di situ tuh gue akhirnya kan jadi kayak canggung. Oke. Tapi tetap bang, fokus gue tetap ke situ. Karena itu masih ya. masih bang. Di situ masih bang, masih. Itu tuh gue udah ngeliat dia tuh mukanya kayak kepiting rebus tuh nggak sih bang, merah. Ya muka engas lah ya. Iya muka kayak. Di situ udah tuh gue ngobrol tapi masih ngerasa canggung sih. Akhirnya dia pamit pulang tuh bang jam berapa ya, 2:30 apa jam 3 kurang gitu dia pulang. Karena dia bilang gak enak mbak katanya. Udah malam juga. Oh yaudah bang makasih banyak ya udah jemput saya. Dia gak minta? Enggak. Adanya dia gak minta. Tapi pasti di situ emang gue juga sempet pikir bang. Pasti dia juga sempet pikiran dia sama gue. Iya. Pasti dia kayak ada minta nih. Iya. Karena kan dia udah bahasa. Dia kan pasti namanya kita perempuan pasti mikir ya bang ya. Iya. Oh gue mau di unboxing nih, ya kan? Di situ pasti gue mikir dong. Tapi dia enggak bang. Nah disitulah yang bikin hati gue tuh nekat. Oh berarti dia bener nih mau serius sama gue. Karena dia nggak minta bang. Walaupun dia memang terarah ke sini gue, ngelihat body gue ya kan. Cuman ya dia nggak ada pikiran kayak ayo nek, ayo mbak gitu. Nggak ada bang. Nggak ada ya. Nggak ada sama sekali. Pak ya. Bisa payah gitu ya. Nah dia pulang tuh bang. Terus dia pulang gue masuk dong. Masuk ke kamar. Gue duduk tuh bang di pinggiran kasur. Gue mikir tuh, kok gak diapa-apain? Bukan. Dia mau udah ke situ aja. Pikirannya. Enggak mau. Gue tuh mikirnya gini. Ternyata dengan perempuan kayak gue, ibarat kata kan, walaupun ya, kerja di tempat seperti itulah pekerjaan gue, ada laki-laki yang mau berniat baik sama gue, dan dia tuh bener-bener serius sampai gue tuh yang teng di otak gue tuh di saat dia punya ngeliat gue, dia nggak minta itu bang. Itu yang jadi poin gue. Iya, payah sih. Payah. Di situ jadi poin gue tuh bang. Satu poinnya itu, kedua royal sama gue, nggak pelit ya kan, terus rela nungguin gue, dan memang dia kalau buka room pun dia jor-joran bang. Dia ngajak semua tukang-tukangnya dia tuh, terus dia juga banyak panggil perempuan-perempuan yang lain juga tuh, teman-teman gue. Tipnya juga lumayan. Di situ akhirnya gue minta waktu tuh kan sama dia. Gue mikir lu tuh semingguan lah bang, gue mikir. Tapi seminggu itu gue tetap kerja. Karena kan gak punya duit kalau gak kerja kan. Nah gue kerja tuh. Nah pas banget dia datang tuh bang. Dia datang lagi nge-booking room. Tetap mintanya gue. Tetap tuh bilang tuh sama mami gue mintanya gue. Nah di situ gue berniat untuk ngasih jawaban. Tapi nunggu jam kerja gue habis. Jadi gue tetap profesional bang. Di saat dia buka room, gue nemenin dia. Di situ gue kaget banget. Dia tuh kayak bawain gue kayak tas. Iya, dia ngasih hadiah gue tas bang. Oh, ngasih hadiah tas. Kata dia, aku ngeliat ini, aku inget kamu katanya. Aku inget kamu, Retno, kata dia. Gue makin ser-ser dong hati gue. Nah akhirnya gue bilang, nanti pulang mau kemana bang? Gue nanya dong. Nggak kemana-mana, saya seperti biasa nungguin kamu. Gila nih cowok ya. Iya, kayak di situ bikin gue tuh kayak, oh jawaban gue udah mantep nih, kata gue gitu kan. Nah di situ akhirnya dia udah kelar tuh kan, gue masih ada satu tamu lagi bang, memang dari luar kota. Dia ada project di situ juga. Nah memang maunya sama gue, nggak mau sama yang lain. Paling kalau mau sama yang lain ya memang tetap harus ada guanya sih. Kalau nggak ada gue dia nggak mau buka room. Nah di situ habis kelar tamu gue itu, ya udah gue pulang tuh jam berapa ya, 1:30 lah nggak salah.
Karena kan dia minta extra time setengah jam. Kan lumayan tip ya bang, setengah jam. Gopek juga. Gede ya. Lumayan, karena bos kalau kata orang-orang kota mah kelas kakap. Lumayan gopek. Jumbo nih ya. Nah situ gue terima tuh. Pulang gue 1:30. Dia nungguin bang. Sempet ketiduran dia. Nungguin gue pulang. Karena kan dia tuh buka room tadinya tuh di jam 7. Dia cuma buka room 2,5 jam. Nungguin gue di depan. Terus gue samperin dong. Tiduran kan gue bangunin, bang. Iya udah pulang mbak. Katanya udah. Yuk saya anterin pulang. Pulang tuh. Di sepanjang jalan tuh dia nanya mau makan enggak. Karena kan gue udah kenyang. Karena tamu gue yang setelah dia kan. Sampai di rumah tetap bang gue tawarin mau ngopi nggak, mau. Yaudah kira tuh bis gue bikinin kopi, gue ngobrol depan bang sama dia. Di situ baru gue jawab. Itu gue bilang bang, aku udah ada jawabannya pertanyaan abang yang minggu lalu. Oh udah ada mbak katanya. Muka dia tuh happy banget bang. Muka dia tuh kayak sembringah banget nunggu jawaban gue. Gue cuman yang di otak gue tuh cuma mikir kalau misalkan gue tolak nih dia bagaimana ekspresinya ya. Karena kan dia udah sembringah banget ya. Tapi di situ gue udah tekad banget bang. Gue terima dia. Gue terima bang. Seneng dong dia. Seneng dia. Gue bilang gini kan bang. Retno mau nikah sama bang. Tapi ada syaratnya. Gue bilang gitu kan. Terus sebelum gue ngucapin syarat dia udah langsung tuh bang. Enggak udah. Retno tenang aja. Nanti Retno tinggal sama abang. Semuanya abang biayain. Retno keluar dari kerjaan itu. Dia bilang gitu. Gue bilang ya. Gue mau ngajuin syarat itu. Tapi kenapa dia udah langsung tektok gitu bang. Jadi kayak tahu gitu kan. Terus gue bilang. Ya itu syarat Retno salah satunya. Gue bilang gitu kan. Karena kan Retno berpikir gini bang. Berarti dia udah niat serius. Berarti dia mau bawa Retno dari lingkaran itu. Ya, mau diangkat lah. Mau dijadikan wanita yang baik-baik gitu kan. Di situ dia senang tuh bang. Retno bang. Retno. Dari depan. Di situ nyer-nyeran juga. Terasa di bawah. Terasa bang. Terasa itu kayak ada bejendol di bawah. Karena kan namanya kenceng banget bang. Orang Retno sampai begini doang bang. Begini. Jadi kan berasa di bawah ya. Udah dempet banget. Di situ tuh, udahlah ntar juga jadi suami gue mikir gitu kan di situ. Nah udah kayak gitu, dia minta maaf ya abang, mbak katanya. Lah nggak apa-apa bang. Gue bilang gitu. Iya. Enggak sekalian aja gitu ya. Makin di situ gue makin yakin tuh. Gue di situ. Terus dia bilang, "Yaudah, kita mau kapan nikah?" Jadi kan dia bukan hasil situ, Bang. Jadi otomatis kan dia harus ngurus berkas numpang nikah. Ke daerahnya dia. Nah, terus gue bilang gini, dia nanya kan, sempat nanya soal keluarga. Gue bilang, gue udah nggak punya siapa-siapa. Gue udah nggak punya siapa-siapa di situ. Jadi kata dia, yaudah berarti mempermudahlah sedikit. Kata dia gitu kan. Tapi dia juga bilang tenang aja nanti nikah sama abang kamu gak akan ngerasa kesepian lagi. Dia bilang gitu sama gue. Nah di situ gue tuh ya udahlah gue bilang yaudah. Terus dia bilang minggu depan abang balik. Kata dia abang mau ngurusin surat dulu katanya biar bisa abang numpang nikah di sini. Gue nikah di tempat gue bang. Jadi kita cuma akad doang. Akad tapi kita di KUA. Kita manggil penghulu ke rumah gitu loh. Nah tapi di situ gue bilang kalau kita mau nikah, kita jangan di kos-kosan ini. Dan ternyata dia udah nyiapin rumah, Bang. Dia udah nyiapin rumah walaupun masih ngontrak ya. Tapi di situ gue kagumnya, berarti dia udah mempersiapkan ini semua gitu loh. Berarti dia serius ya. Iya, dia mempersiapkan ini semua gitu loh buat gue. Terus udah kayak gitu, gue iyain tuh, Bang. Terus gue balik lagi kan kerja besokannya dia pulang. Dia ya abang pamit. Di situ baru itu gue ngelihat dia gue. Tapi bukan di mana-mana ya. Di mana? Di kening. Di kening. Di kening. Dan itu rasanya gue tuh adem banget nyes gitu. Nyes itu ya. Nah di situ gue kerja tuh bang. Masih kerja? Masih kerja besokannya. Masih kerja gue.
Gue bilang kan gue bakal resign kalau memang dia tuh balik lagi ke tempat gue udah bawa surat. Gue bilang sama dia dan dia mengiyakan. Nah di situ gue besokannya masih kerja tuh. Nah udah gitu pas besokannya dia udah mulai nggak ke situ tuh bang. Gue tuh udah lost contact sama dia tuh seminggu lebih lah. Cuman komunikasi lewat telepon doang. Teleponnya udah telepon biasa aja nanyain kabar gimana gitu. Cuman dia nggak ada di daerah gua gitu. Gue dapet tamu tuh bang pas beberapa hari jelang gua habis jawab pertanyaan mandor itu tuh. Gue dapet tamu yang gue bilang kemarin tuh yang kelas kakap. Nah dia tuh minta kontak gue pas habis booking gue kan. Udah kontak besokannya bang. Emang dia malam itu buka meja tuh. Wah gila bang. Gila-gilaan banget itu. Gue dapet tips lumayan tuh di situ. Besokannya dia ngubungin gue. Siapa nih? Yang ini tamu gue yang ini. Yang kakap ini. Dia calling gue, minta gue di luar, tanpa di kafe. Di situ gue agak ragu tuh, karena kan yang gue tahu dia ini kan kelas kakap ya. Gue bingung ngasih tarif. Gue bingung ngasih tarif tuh bang di situ. Terus dia minta gue nyamperin dia ke satu homestay. Di posisi dia tuh minta waktu gue tuh 24 jam. Full ya. Full 24 jam. Jadi gue pas dia minta itu gue gak kerja. Walaupun dia minta 24 jam tapi gue suruh nyamperin itu malam. Malam itu kisaran jam 10. Ya otomatis gue hari itu kan gak kerja dong. Nah dia bayar full gue. Di situ gue ngasih tarif memang ya buat 24 jam kan biasanya gue kan kalau misalkan cuma 12 jam ibarat kata dari malam ke pagi ya bang, itu gue paling 1,5 kan. Nah dia gue tembak kayak gitu kan, karena yang gue tahu kan dia kelas kakap banget kan. Nah di situ gue tembak 3,5 juta dia oke deal tanpa pikir panjang. Dan dia bilang nanti kamu bakal dapet tip lagi dari saya. Gue siapa yang gak tergiur. Duit kenceng, kelas kakap, ganteng, tinggi, kenceng. Kenceng bang. Kenceng banget, enak banget bang. Apanya nih yang kenceng? Ya pokoknya kalau udah dia di room tuh, enak lah. Enak banget bang. Kayak ubun-ubun ya. Iya kayak ubun-ubun. Dan nah pas udah dia deal tuh, dia ngasihnya cash, dia maunya ngasih cash. Jadi gue datang, tuh duit udah ada. Sebelum gue kerja ke dia, itu duit udah dikasih ke gue bang. Dan pas gue samperin dia, kan gue dijemput sama supirnya dia di kos-kosan. Teman-teman gue nanya, Mbak, lu nggak kerja? Nggak, gue ada urusan, gue bilang gitu kan. Karena kan peraturan di situ yang mami yang bikin tuh, kalau ada booking yang di luar, jangan pernah kasih tahu sesama pekerja kan, nanti ada iri-irian, gitu kan. Nah di situ gue jalanin tuh bang. Akhirnya pas gue bilang gitu, oh yaudah mbak hati-hati ya. Iya, gue bilang yaudah kalian juga kerja semangat. Gue bilang gitu, semoga banyak tamu. Kalau nggak ada Mbak Retno mah sepi katanya gitu. Akhirnya gue bilang yaudahlah semangat aja dulu. Gue juga libur cuma sehari kata gue gitu. Gue dijemput tuh bang jam 9 malam. Jaraknya ke sana lumayan bang, 30 menit ke homestay itu dari tempat kosan gue. Dijemput lah tuh gue sama supirnya. Nyampe lah gue di sana kan. Nyampe gue di sana, dikasih tahu tuh sama supirnya, nih mbak ntar naiknya ke ini segini. Datang dong gue kan, buat gue ketok-ketok kan, dibukain tuh sama tuh yang tinggi ganteng itu tuh. Walaupun tua bang, keker banget itu bang. Keker banget. Nah di situ gue masuk tuh, itu gue baru duduk, gue baru naruh tas, gue dikasih duit 5 juta di luar kesepakatan kita. Wah gue langsung lihat duit ini enak banget ya kata gue. Nah di situ gue kagetnya, gue disuruh ganti baju kan sama dia. Ternyata dia nyiapin baju bang. Nyiapin baju itu ini ya bang, tau nggak? Tali satu, tapi belakangnya tuh jadi belakangnya itu bentukan begini ya, ada karet. Jadi itu bisa ditarik ke bawah. Dan abang tahu warna apa? Merah. Menyala merah. Di situ gue kaget dong. Kata dia udah sana ganti baju. Gue buka lemari. Kata gue. Di situ gue nggak boleh pakai bang. Nggak boleh pakai lah pokoknya. Cuman suruh pakai baju itu doang.
Dan lebih gue kaget lagi, ada gitu bang. Gue kaget mah. Pikiran gue udah kemana-mana tuh. Wah ini gue mau diapain nih? Karena kan gue nggak pernah dapat klien kayak gitu bang. Yang gue dapetin kan ya udah yang standar-standar aja. Walaupun di luar juga nggak sampai kayak gitu-gitu banget gitu loh. Nah di situ gue ganti. Habis gue ganti ke kamar mandi kan, gue keluar tuh. Dia udah cuma pakai celana pendek gitu doang. Udah. Gue ngobrol-ngobrol dulu tuh bang. Dia ternyata dia bawa minuman juga kan. Di situ gue ngobrol sambil minum tuh. Dia ngerokok, gue juga ya ngerokok juga lah gitu kan. Ngobrol-ngobrol sebentar, dia udah naik tuh bang, gara-gara minuman itu. Ditarik lah gue sama dia. Dan yang bikin gue kaget, tangan gue langsung dibawa bang. Gimana nih? Begini, enggak ke belakang. Ke belakang. Di situ gue agak takut ya. Gue takut ini orang. Di situ gue takut banget itu. Tapi ya gue balik lagi lah, ini kerjaan gue. Ya gue harus terima resikonya. Di situ abis dia ngebawa gue ditemuin bang dia. Tengkorupin. Di situ ya dia gue lah di belakang, ngegrepe gue lah gitu kan. Nah udah di situ ya gue sampai sama dia. Di situ gue timbang gue belakang gue kan yang gue bilang tadi bolong kan belakang itu gue sama dia. Tapi abis gue sama dia bang, belakang gue bang. Kan itu udah merah kan? Iya merah. Gitu sama dia. Di situ gue kayak nggak ngerasa, cuma ngerasa nahan sakit. Iya. Karena dari bawah, dari belakang, juga dari belakang. Dengan posisi tangan gue dibawa ke belakang. Kebayang dong ini pegelnya gimana? Itu berlangsung gue lumayan lama sih bang, gue sama dia tuh sejaman lebih. 1 jam. Habis itu gue istirahat tuh bang sama dia tuh, dibukain tuh buat gue. Gue cuma udah ngeringis aja. Gue ke kamar mandi, gue ngeliat belakang gue merah semua bekas dia. Ternyata dia berani bayar gue gede, ternyata memang buat dia. Habis itu gue keluar dong, dia minum lagi bang. Dan itu dari malam itu sampai pagi tuh kejadian kayak gitu tuh 3 kali. Dan setiap kita habis istirahat ngelakuin lagi, itu berbeda-beda dia. Ada yang gua harus SP-in dia, yang dia kerabut gua, yang sampai gua sama dia juga. Kasar ya. Kasar bang. Nah yang ketiga tuh udah menjelang pagi tuh bang, gua udah lemes banget bang, udah capek gua. Ternyata ngadepin orang yang punya kayak gini gitu loh. Nah yang ketiga ini tetep tuh bang masih, tapi yang ketiga ini nggak pakai botol, cuma pakai ditambah sama sabuknya dia tuh apa namanya? Gasper. Nah itu gue dalam. Tapi setiap dia itu walaupun pakai gasper itu yang ngebikin perih. Sampai pagi tuh bang, gue udah capek, gue udah lemes. Gue cuman kayak dibayar segitu buat menerin dia aja. Sakit sih orang. Sakit banget bang situ. Orangnya sakit maksudnya. Gue kira gue aja. Iya itu sakit, cuma memang si laki-lakinya juga sakit ya. Nah habis udah gue ngelayain dia kan, besok itu gue libur bang 2 hari. Tapi ya kebayar sih, nggak tahu ya entah itu kebayar buat diri gue apa gimana ya. Kalau waktu itu kan dia bayar 5 juta tuh, pas gue datang, gue pulangnya dikasih lagi bang 5 juta sama dia. Jadi total 10 juta gue. Tapi ya nggak dibilang seimbang, ya nggak juga, karena itu efeknya 2 hari loh bang, gue baru hilang merah-merah gue. Dan untungnya selama gue di rumah itu dan gue kas kakap ini, untungnya yang dari si Mandur itu belum balik lagi bang ke tempat gue. 2 hari menjelang itu, hari ketiga tuh udah mulai nggak ada tuh, cuman kayak rasa masih nyeri-nyeri pedes-pedes gitulah. Cuman merah-merahnya udah enggak, karena kan tiap hari tuh gue olesin salep sama minyak gitu kan, dari teman-teman gue tuh ngasih. Abis itu gue hari ketiganya setelah itu gue kerja lagi gue tuh. Gue dapet tamu yang udah standar-standar aja lah gitu kan. Nah
Kerja tuh gue sehari, 2 hari, 3 hari. Nah pas keempat hari gue kaget lagi. Mandor itu di depan kafe lagi. Yang mana nih? Yang mau nikahin gue. Okay. Datang dia tuh bang. Ternyata dia nempatin janji seminggu. Walaupun lebih 2 hari lah ya. Yes. Nepatin dia. Dia datang jemput gue. Dia bilang, Mbak, aku datang lagi. Aku udah siap semua berkasku. Maaf agak telat lambat, kata dia. Okay. Oh iya nggak apa-apa bang. Saya kira abang cuma main-main. Enggak lah, saya serius kok sama kamu, kata dia gitu. Ya udah tuh, akhirnya dia nganter gue lagi tuh bang pulang. Ngobrol lah tuh depan kosan lagi kan, kayak biasa. Mulai dari situ, gue udah bilang tuh sama dia, yaudah, berarti aku besok ngajuin resign sama mami. Tapi abang juga temenin ya. Dia bilang iya. Yaudah tuh bang, dia pulang, gue istirahat kan. Siangnya gue dijemput sama dia jam 2 di kosan. Baru lah tuh gue datang ke rumah mami tuh, yang gak jauh dari kosan gue. Dia ngobrol tuh sama mami, gue disuruh tunggu di luar sama mami. Karena kan dia kan tamunya, maksudnya bawaan mami buat ketemu gue kan, perantaranya mami kan. Nah ngomong deh tuh. Terus gak lama, kurang lebih setengah jam lah, keluar tuh dia sama mami. Mami bilang, baik-baik ya Retno. Sama bang katanya. Udah jangan kembali lagi ke sini kata mami. Terus gue bilang iya Mi, makasih banyak ya atas semuanya. Ternyata dengan pekerjaan aku ini aku masih ada juga yang mau berniat baik sama aku. Gue bilang gitu sama mami. Ya udah tuh habis itu gue balik tuh ke kosan. Besokannya dia ngajak gue pindah dari situ. Barang-barang gue dibawa dah tuh sama dia. Dia minta tolong sama karyawan tukang-tukangnya dia tuh buat ngangkatin barang gue bang. Dari kosan. Udah gitu pindah tuh kan ke rumah dia. Ya walaupun belum nikah gue udah tinggal satu rumah dah tuh sama dia. Tinggal satu rumah. Kebesokannya gue udah mulai ke KUA buat nikah di lusa sama dia. Di lusa gue tuh nikah sama dia. Nah udah habis ngurus ke KUA, lusa nikah. Gue tuh udah mulai tuh bang, gue di rumah jadi ibu rumah tangga. Jadi dia berangkat kerja, gue masakin kopi segala macem. Dia pulang kerja, gue udah rapi rumah. Itu enjoy tuh bang gue. Duitnya masih lancar tuh bang. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan masih oke. Di bulan kelima mulai dah tuh bang. Pemasukan dia tuh udah mulai berkurang. Gue nggak tahu ya karena apa. Di situ posisinya gue lagi hamil 1 bulan. Situ posisi gue hamil sama anak dia kan 1 bulan. Pas gue bilang itu gue belum tahu tuh bang sebenarnya gue hamil 1 bulan. Tapi pas dia bilang ada pengurangan karyawan. Di situ. Terus gue bilang, aku nggak tahu nih ngerasa perut aku udah 2 hari ini sakit banget dan aku juga udah telat haid. Gue bilang gitu. Terus dia bilang yaudah besok kita cek ke bidan lah kata dia gitu kan. Yaudah gue besokannya gue cek dong ke bidan sono kan. Dan bidannya bilang, Mbak ini Mbak udah hamil 1 bulan. Wow, suami gue happy punya anak dari gue. Mulai di situ laki gue tuh mulai kayak ngerasa kayak harus cari uang tambahan. Karena kan proyek dia kan mulai berkurang tuh bang pekerjanya, otomatis kan pengurangan uang juga kan pemasukan. Nah di situ mulai tuh bang uang ke gue tuh mulai kurang dan namanya kita hamil kan bang, boleh kan sesekali melakukan hubungan. Harus sering malah. Ya, nah dari awal nikah itu gue baru tahu ternyata punya suami gue tuh kecil banget bang pas habis nikah tuh. Tapi di situ gue awalnya tuh gue nggak mikir tuh bang. Awalnya gue nggak mikir tuh udahlah orang udah jadi suami gue juga gitu kan. Dan di situ di saat bang sama suami gue itu selalu gue dan dia tuh nggak pernah alasannya dia maunya aja. Dan setiap dia udah gitu ya udah selesai gitu udah keluar gitu dan gue belum, gue ditinggal tidur. Dan itu yang ngebuat gue tuh jenuh karena setiap berhubungan kayak gitu terus bang. Jadi gue tuh nggak kayak nggak dapet. Dan setiap tidur tuh dia selalu
toket bang. Oh. Toket bang. Oke. Dan yang gue kagetnya lagi, dia pernah bang utarain tuh bang waktu pertama-tama nikah. Dia tuh merhatiin gue di saat yang gue bilang pertama kali dia main ke kosan tuh nganterin gue. Kan gue ngerasa ada yang bangun. Dan dia bilang itu dia ngeliat gue. Oh. Makanya dia bangun. Oke. Tapi sayangnya kecil ya. Kecil. Kecil bang. Segini ada. Enggak lah bang, gak sekecil gitu. Oh, iya berarti standar dong segini. Enggak. Gini. Enggak juga. Bang, dibilang gede enggak, dibilang kecil enggak. Ya, sedang lah. Sedang. Tapi pendek. Oh. Enggak panjang. Segini. Tapi ya gimana ya? Namanya kita kan perempuan juga butuh tiba kita punya suami nggak bisa dapet. Jadi kita cuma kayak dia doang bang. Oke. Jadi gue nggak dapet. Jadi kayak pemanasannya kali kurang. ya pemanasannya ya ujung-ujung gue main sendiri. Oh. Jadi abis dia udah tidur gue main sendiri. Gimana caranya biar gue bisa keluar? Karena gue pernah nyoba bang. Abis sama dia gue juga tidur. Itu besok ada badan gue pada sakit bang. Karena nggak keluar. Begitu juga. Makanya gue ngakalinnya begitu bang. Oh cewek begitu juga. Oh nggak tahu gue kalau gue gitu. Kalau orang gue nggak tahu ya. Tapi kok gue kayak gitu. Oke. Di situ gue ngakalin bang. Pokoknya kalau dia udah minta kalau kita tolakan kita dosa. Iya. Ya kan? Ya kita nyari pahala tapi kita kesel, ngegerutu. Gimana ngakalinnya? Ngakalinnya ya udah gue main sendiri aja. Gimana cara gue keluar? Ya pakai apa maksudnya? Udah. Oh. Sendiri gitu. Iya. Ya. Aduh, kasihan banget. Udah kan. Terus udah kayak gitu pas tahu gue tuh hamil tuh bang. Untungnya hamil anak gue yang ini nggak neko-neko. Jadi gue tuh kayak nggak ngidam yang parah, yang nggak mual, yang nggak apa. Tapi ke suami gue dia mengurang. Namanya kita hamil kan kalau kata ibu bidan kan harus suka di ya kalau bahasanya ya. Betul. Selalu biar sesekali lah, sekali dua kali diliatin. Dia nggak mau bang. Nggak mau. Pernah gue minta sekali, gue paksa bang. Saking nggak tahu. Karena mungkin perubahan bentuk. Iya, karena memang kemarin kan gue tuh sempat ya agak gitulah, ya kan badan gue agak kenceng. Terus tiba-tiba gue hamil kan gue lebar. Oke. Otomatis kan semua badan gue melebar. Melebar. Mungkin dia kayak nggak ada niat badan gue kali ya. Ya mungkin dia berkurang. Iya. Mungkin dia kemarin bini gue kayak kita Spanyol sekarang apa jadi kegentong gitu kali ya. Mungkin Abah juga kayak gitu mungkin pernah. Pasti pernah kan? Pernah. Nah di situ gue udah mulai kesel tuh bang. Gue paksa sekali. Itu benar-benar nggak ada rasanya bang. Iya. Karena dipaksa. Iya. Oh iyalah. Dipaksa. Jadi kayak ya udahlah. Yang penting anak gue tuh dilihat aja udah. Terus kedua kali. Anak apa anak? Anak bang. Iya. Anak sekarang anak gue sekarang udah umur berapa ya? Adalah udah lumayan gede lah. Nah itu kedua kalinya tuh bang kalau nggak salah udah masuk ke bulan ke berapa ya? 6 kalau nggak salah. Gue coba lagi, nggak mau bang sama sekali. Nggak mau sama sekali. Nah udah kayak gitu. Akhirnya udahlah gue diem dong. Gue ngejalanin kehidupan gue sebagai ibu rumah tangga dah. Sebagai ibu hamil gitu kan. Waktu itu malam-malam. Jam berapa ya? Gue mulai kontraksi tuh bang. Di kandungan gue 8 bulanan lah. 8 bulanan lebih berapa. 2 minggu gak salah. Gue kontraksi tuh bang. Gue kontraksi. Sakit banget memang. Itu posisi suami gue belum pulang. Itu posisi jam 10 malam belum pulang dia. Di situ gue mulai curiga tuh bang, karena udah semingguan ini dia pulang tuh selalu jam 12, jam 1, jam 12, jam 1. Lu gue curiga dong bang, nih dia kemana? Sedangkan gue tahu jam kerja dia. Dan walaupun dia nongkrong pun gue tahu sampai selesai jam berapa. Di situ gue udah mulai curiga, tapi gue mengesampingkan itulah yang gue pikir anak gue dulu nih.
kontraksi, gue udah gak kuat tuh bang. Gue sampai nelpon temen gue, minta tolong bawa gue ke klinik. Di situ dilihat kandungan gue mulai melemah karena gue stres. Karena bang, pemasukan udah minim banget bang. Situ mulai pas-pasan kehidupan gue. Duit masuk biasa seminggu sekali, ini 2 minggu sekali. Telat ya. Telat banget, udah gitu nggak sesuai. Dia udah nggak seroyal waktu sebelum nikah sama gue. Sampai awal-awal nikah tuh masih royal. Semenjak pokoknya udah beberapa bulan inilah pas tau gue hamil, udah mulai tuh dia duit udah gue nggak tahu, duit dia gajinya dapat berapa, bonus dia berapa, gue udah mulai nggak tahu. Dibawa gue ke klinik, gue dikasih obat penguat kandungan karena kan udah rawan banget bang, udah 8 bulan lebih ya kan, takutnya prematur kata bidan. Akhirnya gue dibolehin pulang tuh diantar sama teman gue. Belum pulang juga bang suami gue tuh. Itu posisinya jam berapa ya? Jam 12 kurang kayaknya. Belum pulang bang. Akhirnya gue habis sampai rumah, gue minum air hangat kan. Gue tidur tuh habis minum obat. Gue kebangun di jam 2:30. Gue dengar suara motor suami gue pulang 2:30 bang. Gue curiga nih orang dari mana. Ya kan? Apa kemana? Gue tuh sebelumnya tuh belum ada kepikiran tuh bang kalau dia tuh jajan. Jajan tuh kayak dapetin gue dulu lah. Iya. Itu gue belum ada tuh kepikiran ke situ. Habis itu nggak lama gue lahiran tuh bang. Gue tuh nggak ada mikir tuh dia kayak jajan di luar apa sama perempuan lain ya kan ngelakuin gitu, gue nggak tahu tuh. Akhirnya nggak berapa minggu kemudian gue lahiran tuh bang. Seminggu kemudian gue lahiran. Di lahiran gue itu dia nggak ada. Tapi gue kan lahirannya tuh siang. Dia datang ke klinik itu di abis maghrib. Gue lahiran tuh tanpa suami gue. Itu gue tanpa suami gue lahiran. Otomatis dia datang, gue suruh azanin dong. Dia azanin lah tuh sama dia. Dia nginep tuh semalaman tuh nemenin gue, ngeliat anak gue juga kan. Besokannya gue udah boleh pulang tuh bang, sama bidan. Pulang gue tuh ke rumah. Seminggu anak gue di rumah, udah gak pernah tuh bang dia pulang. Kayak jam 12, jam 1 tuh dia udah gak pernah. Tapi nginjek anak gue di rumah 2 minggu, kan namanya masih newborn kan bang, masih bayi banget kan. Mulai kambuh lagi tuh bang pulang. Jam 2 malam, jam 3 malam. Bahkan pernah dia beberapa kali gak pulang. Gak pulang tuh ke rumah. Gak pulang ke rumah. Akhirnya gue mikir ya, ini suami gue kemana? Anak baru lahir kok dia pulangnya seenak-enaknya dia. Udah gitu kalau di rumah tuh gak mau gue bang. Kata dia, kau kan masih emang sih masa nifas kan 40 hari. Cuman kan ya gue emang apa sih gitu kan. Gue emang kenapa sih gitu kan. Dia gak ada gue sama sekali. Bahkan kayak buat berangkat aja salim gue, biasanya kan dia nyium kening gue ya. Ini gak nyium kening gue bang. Udah dingin ya. Udah dingin, bener-bener kayak udah kayak gimana sih, kayak kulkas, kayak es batu gitu. Terus udah kayak gitu, udah tuh bang, gue nggak pikir tuh. Yang penting mah dia masih bertanggung jawab lah tuh sama anak gue. Sampai anak gue umur 5 tahun. Nah, proses dari anak gue lahir sampai ke 5 tahun tuh, gue diem-diem kerja lagi bang. Balik lagi gue ke tempat mami. Tapi gue nggak customer di luar room. Karena kan gue tahu nih jam dia pulang nih. Oh dia jam pulang segini, berarti kan gue kelar ngejob jam 1 gue udah pulang. Berarti kan dia pulang 2:30, oh masih aman. Anak gue titipin sama tetangga, gue bayar per hari. Tibanya mah lu tau gak, gue baru sebulan balik lagi kerja itu. Gue kaget, sekaget-kagetnya. Customer gue dia, suami gue sendiri. Wah di situ gue udah mikir, oh jadi di situ gue langsung gue labrak bang. Pokoknya bahasa gue udah keluar tuh, anjing lu gue keluar. Wah gue maki-maki tuh bang. Jadi lu selama ini pulang jam segini lu jajan lagi? Gue bilang gitu sama dia. Dia diem tuh bang, lihat gue kaget juga, kok gue kerja lagi. Dia juga kaget tuh. Kamu juga ngebohongin aku, kamu kerja lagi. Ya gue kepalut emosi ya. Ya lo mikir duit lo 2 minggu sekali ngasih 500 ribu. Anak udah umur berapa itu? Cukup gak buat jajan dia?
Sama-sama kaget dong. Sama-sama kaget gue bang, tapi lebih marah gue daripada dia. Ya. Lah kan gue ibarat kata gue balik kerja kan buat menutupin kekurangan di rumah. Lah kalau dia kasih balik lagi jajan buat ngabisin duit, yang ke rumah nggak ada. Anak udah makin gede, bentar lagi sekolah. Gue marah di situ. Sampai gue bilang, emang bajingan lu ya, sialan. Sampai gue gitu-gitu, sampai gue bang di situ. Sampai tuh meja dia udah buka botol bang, gue seset, gue gituin bang. Situ gue udah emosi banget. Sampai gue bilang, gue tunggu lu di rumah. Gue bilang, Mami, aku izin hari ini, gue bilang. Aku gak kerja, pulang kok bang ke rumah. Gue tungguin dia 2 jam baru pulang bang. Padahal dari kafe ke rumah kan gak begitu jauh. Emang sih lumayan, tapi kan gak begitu jauh. 2 jam bang nyampe ke rumah. Ternyata dia ngabisin jam room itu. Kan sialan. Kan kata, lu tau gak pas berantem gue bilang, lu kenapa baru pulang, gue udah nungguin lu. Ya gue sayang duit gue di situ. Kan gak ada otak bapak begitu. Ya. Itu gue kaget dong. Wah di situ udah gue bilang, udah gue nggak mau lagi lanjut sama lu. Ternyata lu dari gue hamil, gue minta longoin anak lo aja lu nggak mau. Ternyata lu udah main di luar sama perempuan, gue gituin aja. Ya tapi dari perjalanan hidupnya Kak Retno ya bagus sih, akhirnya dikasih ketemu sama lelaki yang baik. Iya alhamdulillah. Yang bertanggung jawab. Iya Dan ya saya bantu doakan juga deh, semoga amin, ya langgeng ke depannya, rezekinya semakin banyak. Amin. Ya, dipermudah lah perjalanan hidupnya ya. Amin. Langgeng-langgeng istiqomah terus sama suami yang sekarang. Amin. Oke deh, Kak Retno, makasih banyak ya, udah mau sama-sama, Bang. berbagi cerita sama kita. Dan buat teman-teman juga yang mau hadir dan duduk di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Retno, makasih banyak. Ya, sama-sama. Sukses terus buat Kak Retno ya. Ya, amin. Sampai jumpa.